nanti. Seperti biasa latihannya nggak banyak ya, hanya 10 pilihan ganda. Ya, jadi nanti Anda kerjakan dengan baik ya. Jadi latihan soal sekaligus presensi kehadiran ya. Oke, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah kuliah keempat, konsep fundamental Big Data ya. Fundamental itu artinya dasar, prinsip dasar ya, dari Big Data ya. Oke, jadi ini ada dua tujuan pembelajaran kuliah 4 ya. Yang pertama adalah Big Data is new gold. Yang kedua adalah teknologi Big Data. Ya, kita lihat di sini ya, Big Data is the new gold ya. Jadi pada pembukaan press conference on Open Data Strategy tahun 2011 ya, Neelie Kroes yang waktu itu menjabat sebagai Vice President of the European Commission responsible for the digital agenda menyampaikan pidatonya yang berjudul Big Data is the new gold. Ya, jadi kita tahu di sini ya, ternyata tahun 2011 digongkan di situ. Digongkan di situ artinya apa? Kita mulai di sini. Tahun 2011 ini kita bicara data itu adalah the new gold. Artinya apa? Emas baru. Nah, kenapa? Karena gini, tahun 1600-an ya sampai tahun 1800-an ya, abad 17 sampai abad 19 ya. Itu yang dikatakan emas itu adalah minyak bumi. Ya, minyak bumi. Kenapa? Karena disitulah mulai revolusi industri. Revolusi industri itu apa? Artinya semua kegiatan industri harus disupport oleh namanya bahan bakar, ya, yang disebut dengan minyak bumi. Ya, makanya dia waktu tahun abad 17 sampai 19 dia adalah emas hitam, black gold, gitu ya. Jadi sebelumnya orang bagaimana ya? Orang menghasilkan produksi dari tenaga manusia, kasih makan manusianya Anda produksi, kan gitu ya. Nah, pada saat mulai revolusi industri di Prancis, ya di mana semua industri menggunakan bahan bakar, nah disitulah dikenal dengan black gold, ya, minyak bumi sebagai emas hitam yang berfungsi apa? Yang berfungsi untuk menghasilkan barang-barang produksi dari industri. Tahun 1800 sampai tahun 1900 ya, tahun 1800 sampai 1900 itu ada brown gold ya. Apa artinya? Rempah-rempah. Rempah-rempah itu menjadi emas. Maksudnya gimana? Ya, kita tahu bahwa untuk menghasilkan masakan yang sedap, yang menjadi minuman yang dicari orang ya, di Eropa itu ya, orang mencari rempah-rempah. Bahkan rempah-rempah dulu itu harganya jauh lebih mahal daripada minyak bumi. Ya. Nah, itu perkembangannya. Nah, tahun 2000-an, 2011 tadi sudah bergeser kembali dengan new gold-nya adalah big data. Ya, jadi saat ini orang tidak lagi terlalu tertarik untuk berpikir untuk minyak bumi atau rempah-rempah, tapi sekarang zamannya adalah zaman digital agenda tadi, ya, di mana the new gold-nya adalah data, ya. Padahal dulu data itu tidak seberapa penting buat kita, tapi semenjak adanya digital agenda, ya, digital agenda dengan apa? Dengan berlakunya, dengan beroperasinya Android, ya, maka perubahan data menjadi sangat cepat. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, dulu kita zaman saya mungkin ada yang senior di sini, ya, komunikasi kita hanya bicara by SMS, by telepon. Tapi dengan Android semua bisa kita lakukan di tangan. Ya, mulai dari matahari tenggelam sampai matahari terbit, dari kita tidur sampai kita belum bangun, itu semua sudah beraksi di Android yang kita bawa tidur. Ya kan? Coba, Anda kirim WA sebelum tidur. Bahkan Anda bisa terima WA saat sedang tidur, kan gitu ya? Nah, itu data yang dikirim. Ya, apalagi
Anda mau transfer uang, kalau dulu kalau nggak jam kantor, tidak jam bank buka, nggak akan bisa Anda kirim uang. Sekarang, Anda bisa terima uang pada saat Anda tidur. Atau Anda bisa kirim uang pada saat tengah malam. Itu adalah big data. Apalagi, Anda bisa cari alamat. Kalau dulu Anda mau cari orang, mau cari alamat, ya harus cari orang. Iya kalau masih siang. Kalau sudah gelap, nggak ada orang di jalan. Ya kan? Nah, tapi sekarang Anda nggak mau tengah malam, kayak mau tengah pagi, selama masih ada sinyal, Anda bisa tanya siapa? Map. Dapat alamat? Dapat. Jalannya dapat, rumahnya dapat. Ya. Artinya apa? Artinya big data ini sudah tidak mengenal waktu. Kapan saja, ya mau tengah malam, mau tengah pagi, mau Anda tidur atau apa kapanpun, sudah tidak kenal waktu. Kapanpun, dimanapun, mau di tengah jalan, mau di kasur, mau di bus, mau dimanapun, ya Anda bisa selama masih ada sinyal. Ya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya sudah bisa mencapai big data, dia mengakses big data. Bahkan kalau Anda dapat laporan nggak, Anda kalau misalkan Anda aktifkan Google-nya, ya, selama 1 tahun ini Anda sudah berjalan, saya kaget. Selama 1 tahun ini Anda sudah menempuh 64.000 kilometer. Kaget saya. Kapan saya jalan ya? Oh ternyata dia memetakan, si Google yang ada di handphone saya ini memetakan bahwa saya dari Jakarta, dari Bogor, Jakarta, Aceh, Papua, ke Malaysia, Filipina, Jakarta lagi. Jadi dihitung sama dia tuh jarak pergerakan saya itu berapa kilometer. Wih, saya kaget. Sampai segitunya si Google mencatat. Nah, itu adalah bagian dari big data. Kilometer yang kita tempuh. Dan dia memetakan itu bukan tanpa maksud. Ya. Artinya dia melihat bahwa saya itu tipikalnya adalah entah sebagai wisatawan, entah sebagai orang yang bekerja melalui beberapa tempat, di beberapa tempat. Dia bisa memetakan seperti itu. Sehingga dia akan menulis, ini hotel-hotel yang bisa Anda kunjungi. Artinya apa di situ? Kita mengakses Google dengan gratis, tapi ingat, dia bisa memetakan kita. Ini loh, hotel-hotel yang bisa Anda kunjungi, ada promosi masuk ke situ. Ya. Ini loh rumah makan yang bisa Anda kunjungi, ada promosi tempat makan yang kita harus bisa yang bisa kita kunjungi. Ada promosi masuk. Ini loh tempat-tempat yang menerima kartu kredit Anda. Nah, ada tempat promosi yang masuk. Ya. Jadi selama ini kita memperoleh Google itu dengan gratis, tapi itu adalah data kita yang dijual kepada tenan, pada orang-orang yang akan melakukan promosi terhadap kita. Ya, secara nggak sadar kan, oh Google gratis nih, itu gratis nih. Ya, tapi sebenarnya kita sedang dipetakan oleh mereka. Ya, itulah adalah big data. Karena data satu orang segitu banyaknya, gimana data seluruh orang yang pegang Android? Bagaimana data satu orang yang memegang 3 handphone? Ya, itu adalah big data. Dan itulah yang akan dijual oleh mereka. Yang kita sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa selama ini kita memperoleh sesuatu yang gratis. Oh tidak, itu sebenarnya adalah sesuatu data yang bisa dijual. Ya, itu adalah new gold. Ya, emas buat mereka. Logikanya gini loh, mereka dapat dari mana sih kok Google bisa jadi raksasa dunia, Facebook bisa jadi raksasa dunia, padahal dia nggak pernah jual barang ke kita. Padahal kita tidak pernah beli barang ke dia. Yang dijual oleh mereka adalah data milik kita. Ya kan? Loh, ini orang nggak pernah jualan apa-apa, tapi kok bisa jadi harga sahamnya triliunan rupiah. Google itu sampai 4.000 triliun sahamnya. Duitnya dari mana? Ya, dia menjual data. Kok kita bisa nyimpen data di Google Drive dengan sangat besar sampai 15 GB gratis ya? Gitu kan ya? Kan kita dapat fasilitas semua gratis karena kita dipetakan semua datanya oleh mereka. Ya. Dan kita sudah memiliki ketergantungan terhadap mereka. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan fakta bahwa data telah menjadi sumber laba bagi para pelaku bisnis di dunia maya internet. Mereka hidup dari data yang mereka berdayakan.
Nah, kita selama ini menjadi sumber laba, ya, karena kita dipetakan datanya oleh mereka dan data itu ialah yang dijual ke mereka oleh mereka, ya. Oke. Nah, sejalan dengan pernyataan Nelly Cruz ini, ya, manajemen data bukan lagi hanya menjadi kompetensi yang penting bagi suatu organisasi, melainkan telah menjadi bagian kritis yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam penguasaan pasar maupun dalam pencapaian misi. Jadi, orang-orang yang membeli data ke Google ini, ya, dia tahu, oh ternyata Indonesia itu pasarnya itu adalah apa. Ya, mahasiswa SD Dewantara bisa nggak dipecah lagi menjadi lebih kecil, split lagi menjadi bagian lebih kecil? Bisa, bayar sekian. Ya, jadi orang-orang yang mau mengakses data si Google ini, bayar Anda sekian. Ya, kalau datanya makro tidak terlalu split kecil, ya sekian bayarnya. Tapi kalau menjadi bagian yang sangat kecil, misalnya orang Indonesia itu pasarnya apa sih? Nah, itu bayarnya mahal, gitu ya. Kelihatan. Nanti kita akan buka, saya akan ajarkan nanti pada kuliah ke-7, 8, ya, bagaimana Google memberikan sedikit aja, itu data yang dilepas gratis ya, jadi kita hanya bisa mengakses sedikit data yang gratis yang bisa kita akses, nanti saya ajarkan caranya, ya. Itu bagaimana mereka bisa memetakan data kita, ya, sedikit saja mereka bisa kasih, ya, tapi kalau mau detail ya bayar, gitu ya. Nah, situ dari kata kuncinya adalah menguasai bagian kritis sebagai penentu dalam penguasaan pasar. Ya, saat ini perusahaan-perusahaan Fortune 1000, 1000 ya, dan institusi-institusi pemerintah telah memetik keuntungan dari inovasi yang dikembangkan oleh para pionir dalam bisnis web services. Ya. Jadi lihat muncul sekarang ya bisnis web services. Muncul kan? Contohnya apa? Ya. Banyak sekali, ya. OLX itu adalah bisnis web services. Ya, dia kan semacam semacam makelar kan. Ya, Anda cari-cari mobil gitu. Kalau ini terus nanti yang mau pasang iklan 1 hari gratis gitu ya. Kalau mau 1 minggu bayar sekian. Ya. Jadi mereka mengumpulkan data aja. Ya kan? Maklarnya sebenarnya. Nah, para decision maker pada organisasi tersebut sedang berupaya untuk mengembangkan inisiatif baru dan mengevaluasi strategi yang mereka miliki demi menemukan cara bagaimana mereka dapat memanfaatkan big data untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, jadi kita lihat perhatikan ya, makanya muncul di situ startup baru ya. Banyak gak sih yang mau mengakses atau mencuri data-data daripada startup ini? Banyak sekali. Tokopedia itu kebocoran datanya bukannya untuk mencuri uang kita tuh. Pernah dengar kan Tokopedia bocor datanya? Bukan mau mencuri uang dari para customer yang nyimpen OVO Pay di situ, bukan. Tapi dia ingin mencuri orang itu nyari apa sih dalam tahun ini? Yang dicari kan itu, benar. Apa sih yang banyak dicari? Usaha apa sih? Terus orang-orang ini kebanyakan dari mana? Yang dibeli apa? Harganya range-nya berapa sampai berapa? Nah, itu yang dicari sebenarnya. Kebocoran data itu yang dicari. Ya, umurnya berapa rata-rata? Nah, itu yang dicari sebenarnya. Ya, nah itulah yang dimanfaatkan untuk pengembangan bisnisnya. Ya, pernah dengar kan Tokopedia bocor datanya? Ya itu bukan mau mencuri OVO Pay kan, kalau Tokopedia pakai OVO Pay ya kalau nggak salah ya, OVO kalau nggak salah. Ya. Tapi bukan itu yang dicari, dia nggak mau mencuri uang yang receh-receh begitu. Ya, uang kita mungkin 100.000, nggak itu yang diambil. Tapi dia mau mencari umur berapa sih rata-rata orang yang belanja, laki atau perempuan, tinggalnya di mana, yang dicari apa, harganya range berapa sampai berapa. Nah itu yang dicari sama mereka. Itulah yang dimanfaatkan. Oh, berarti saya harus produksi ini, gitu. Ya. Nah, terus bagaimana? Pemanfaatan big data sesuai bidang minatnya. Jadi gini. Ya kita lihat ya, big data untuk kalau sesuai dengan manajemen di SD Dewantara, ya ada big data untuk bisnis. Ya, big data untuk bisnis. Ya, ada big data nih bisnis ya. Jadi Anda harus mampu memberikan contoh di sini, ya, big data untuk bisnis.
big data untuk bidang pemerintahan karena ada bidang pemerintahan di situ, ada big data untuk akuntansi di situ. Ya, jadi Anda harus mampu nanti ya memberikan contoh big data ya untuk bisnis seperti apa, untuk pemerintahan seperti apa, untuk akuntansi seperti apa ya. Oke. Jadi kita lihat di sini ya big data untuk bisnis contohnya gini ya. Ya, jadi kalau misalnya tahu marketplace ya. Marketplace tiket online ya, marketplace contohnya apa? Tokopedia, Shopee, JDID, OLX, rumah.com ya. Itu marketplace. Ya. Nah, itu semua adalah big data. Big data dari mana? Dari seluruh para penjual. Ya kan? Para penjual itu kan data semua. Yang dijual apa sih? Apa sih penjualnya? Nah, itu adalah contoh dari penjualnya. Terus data apa lagi? Data para customer. Kan Anda kalau mau beli barang di Tokopedia harus jadi anggota Tokopedia dulu kan? Harus member, daftar, registrasi. Terdata? Iya. Apa aja yang terdata? Pertama adalah nama, umur, usia kan? Alamat, nomor handphone, ya, minat. Terdata semua. Itu data dari customer. Penjual, apa yang dijual? Penjual dari mana? Ya kan? Lakunya berapa? Ya, itu adalah big data dari penjual. Nah, sehingga ada gabungan di situ penjual dan pembeli marketplace tadi, ya, yaitu merupakan data-data karena dibicaranya adalah data yang sangat besar, sangat cepat, sangat dinamis, maka dia menjadi big data untuk bisnis. Contohnya adalah marketplace tadi, ya, itu adalah big data untuk bisnis. Apalagi tiket online. Ya, itu juga merupakan contoh big data untuk bisnis. Oke, kalau big data untuk pemerintahan, contohnya bagaimana? Ya, contohnya untuk pemerintahan, Anda pasti pernah dengar tentang siapa yang pernah bayar pajak dengan itu DJ itu yang DJ online ya, nggak salah ya. Anda dikasih nomor ya, sehingga Anda bisa membuka data pajak Anda secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Ya kan? Di situ kan nomor KTP Anda tercatat, Anda kerja di mana, penghasilan Anda berapa, alamatnya di mana, kekayaan Anda berapa. Itu adalah contoh big data untuk pemerintahan. Kenapa? Ya kan bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat orang asing yang tinggal di Indonesia harus melaporkan pajak. Ya, tercatat semua. Ya, itu contoh big data untuk pemerintahan. Apalagi BPJS. Ya, BPJS kan tercatat semua. Ya, apa penyakitnya, alamatnya di mana, rumahnya di mana, usahanya berapa dan sebagainya. Pekerjaannya apa, penghasilannya berapa. Tercatat semua di situ. Ya. Nah, sehingga Anda bisa mengakses itu semua ya, dan si pemerintah bisa mengakses data Anda juga. Ya kan? Jumlah kekayaan Anda berapa, itu adalah big data. Nah, itu nggak boleh bocor. Kalau bocor itu menjadi akses oleh itu tadi yang memanfaatkan big data is the new gold. Ya, emas itu kekayaan apa? Itu adalah promosi. Anda ketahuan kekayaannya kan datang tuh orang-orang nanti jual barang. Ya. Nah, apalagi contohnya untuk kebencanaan, contohnya ya untuk pemerintah kebencanaan, pemetaan daerah rawan bencana. Itu adalah big data. Sehingga ketahuan nanti misalnya kalau misalnya di daerah Bogor mana yang rawan bencana, di RT berapa. Bencananya apa aja? Banjir, longsor, hujan dan sebagainya. Itu terpetakan. Nah, gimana kalau seluruh Indonesia? Ya. Itu terpetakan. Berapa jumlah penduduk, berapa bencana yang sering terjadi dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh bidang pemerintahan. Ya, bidang pemerintahan. Nah, terus big data untuk akuntansi bagaimana? Anda kalau buka apa sih yang IDX ya, Anda pasti melihat saham, ya kan? Saham, laporan kinerja perusahaan di Bursa Efek, ya. Anda bisa melihat di situ. Itu adalah laporan-laporan apa? Laporan-laporan keuangan. Dalam bentuk apa? Laporan akuntansi. Ya, laporan keuangan akuntansi di situ. Ya.
terlihat di situ semua. Yang terus mereka mengentrinya bagaimana? Mereka entry secara online perusahaan-perusahaan itu, dan itu terkumpul menjadi jutaan data, ya. Karena banyak, ada ribuan, ratusan ribu perusahaan yang ada di Indonesia, harus input datanya ke apa, IDX tadi. Nah, Anda bisa mengakses, bisa, tapi data-data terbatas. Kalau Anda mau akses penuh, Anda harus ke IDX-nya langsung, beli data. Nah, itu yang terjadi. BPS itu contoh data pemerintahan. Ya, kalau Anda mau akses datanya secara makro bisa dari online, secara umum. Tapi kalau mau spesifik datanya, Anda harus ke BPS beli. Atau bisa lewat website, Anda beli, setor dulu PNBP-nya. Sekian, untuk data apa? Data A, B, C, D. Ya. Sehingga data itu bisa dijual belikan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang ini big data itu bukan sesuatu yang tidak penting, tapi menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Ya, dulu kita kalau mau, jadi seperti ini dulu ya, data marketplace atau ini tadi ya, OLX itu kan seperti makelar juga sebenarnya. Ya, dulu kalau kita mau cari tanah, kita kan cari biong gitu ya. Biong tuh apa ya? Makelar tanah gitu ya. Ada tanah yang mau dijual, ada di sana sekian. Nah, kita kan transaksinya kan lewat dia. Dia dapat keuntungan. Ya. Nah, itu zaman dulu. Sekarang data itu terbuka luas, ya, terbuka lebar, siapa aja bisa akses, bisa melihat. Cuma kita tidak membayar informasi itu lagi, tapi orang sudah menjual informasi. Kalau dulu kan kita untuk mau mendapatkan informasi kita yang bayar kan. Nah, atau si penjual juga bayar. Nah, sekarang enggak. Data itu terbuka luas, ya siapa aja bisa mengakses. Nah, di situ terjadi kemudahan, gitu ya. Si penjual nanti bisa membayar, tapi tidak ditentukan berapa. Kalau lewat biong kan 20% buat saya katanya. Kalau ini kan tidak. Anda cukup bayar misalnya 100.000. Ya, lebih murah, lebih cepat, kapan aja diakses, data yang dijual lebih luas. Ya, bukan cuma orang Bogor yang nyari tanah, mungkin dari seluruh Indonesia mau cari tanah sekarang gampang. Saya mau beli tanah nih di Papua misalnya. Saya lihat aja di OLX, ada nggak? Kan gitu ya. Nah itu. Nah ini sehingga Anda bisa melihat sesuai bidang Anda nanti, ya big data mana yang bisa saya kerjain ya. Nah itu bisa Anda lihat. Data-data pasar, penjualan komoditi di pasar. Nah ini di pemerintahan bisa nih, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Cukup, jadi Pak. big data, silakan. Ya. Jadi big data bukanlah sebuah teknologi saja, teknik maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Udah nggak kayak dulu. Data itu bukan sesuatu yang diem diri sendiri, enggak. Ya, tapi sudah menjadi tren yang mencakup area yang luas. Jadi tadi ya, orang mau jual tanah kan, kalau dulu kan lewat biong terbatas, mulutnya kan itu aja. Ya kan? Orang mau jual tanah misalnya. Yang tahu ya orang-orang yang di sekitar itu aja gitu. Atau orang yang dapat informasi langsung dari orang itu. Tapi kan sekarang enggak. Saya mau cari tanah di Kalimantan. Ada nggak bisa lihat nggak? Bisa lihat aja OLX. Cari tanah di mana Kalimantan. Keluar nggak? Keluar. Mau luas berapa? Harga berapa? Di mana? Jelas kan? Kebuka semua. Ya, jadi cakupan areanya lebih luas. Dunia bisnisnya juga jadi lebih luas dengan teknologi yang lebih mudah. Ya. Nah, big data itu menunjukkan pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam. Datanya sangat-sangat beragam. Anda butuh apa aja di internet sudah ada. Mau harga rumah, mau harga mobil, mau harga sepeda, mau harga apapun ada. Mau cari apapun ada. Ya, datanya besar sekali, makanya disebut dengan Mbah Google. Kenapa Mbah Google? Kayak dukun kan dia, apa aja dia tahu, yang kita nggak tahu dia tahu. Cukup cari ketik kata kuncinya. Yang kita nggak tahu dia tahu. Ya, Mbah Google itu lebih dari dukun katanya. Ya, datanya begitu beragam, cepat berubah. Karena kenapa? Setiap hari, setiap detik orang update terus, sehingga si Google itu terus update juga. Nah, karena dia terus-terusan ngupdate, datanya beragam, terus berubah-berubah, cepat, beragam, maka ukurannya menjadi semakin lama semakin besar. Ya. Nah, ukurannya menjadi semakin besar, menjadi super besar, sehingga terlalu sulit bagi teknologi, orang pakar atau keahlian, maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menangani secara efektif.
Nah, dengan kata lain, big data itu bukan hanya bicara ukuran volume. Jadi ada 3 V ya. Dulu kita bicaranya adalah V pertama adalah volume atau ukuran. Yang kedua adalah velocity atau speed atau kecepatan. Yang ketiga adalah ragam atau variety. Ya, sekarang udah enggak. Berkembang dari 3V jadi 5V, 5V jadi 10V dan sekarang 42V. Kebayang sama Anda, 42V. Ya. Nanti akan dijelaskan sampai 10V dan mungkin sampai 24V karena 42V bisa habis satu mata kuliah untuk menjelaskan 42V. Ya. Awalnya cuma di sini nih, 3V aja. Ya, berkembang 5V, 10V dan sekarang 42V. Ya. Oke. Nah, dulu awalnya adalah LAN. Bekerjanya adalah internal ya. Beban kerja operasional dan analisis terhadap big data ya, itu masih di dalam kantor aja. Ya, ada klien komputer ya, komputer dalam kantor yang dengan sistem LAN atau local area network ya. Dan kita lihat di sini data telah menyebabkan kebutuhan sistem yang berlawanan satu sama lain. Big data telah berevolusi menangani kedua jenis kerja itu secara khusus terpisah dan dengan cara yang sangat berbeda. Udah nggak LAN lagi, tapi sudah MAN, Metropolitan Area Network. Dan sekarang sudah bukan MAN lagi, tapi sudah World dunia. World Area Network. Ya, jadi data itu nggak, kalau dulu datanya terkungkung di dalam satu kantor. Jadi kalau Anda ketinggalan datanya nih, ya Anda harus pulang ngambil data. Ya kan? Nah, terus ketinggalan data nih, nggak apa-apa, tapi selama masih dalam satu kota, Anda pakai MAN. Ya kan gitu ya? Ya. Tapi kalau sekarang ketinggalan nih, saya udah di Amerika misalnya, datanya di Indonesia, ya sekarang kirim aja. Ya kan? Karena semua sudah terkoneksi melalui internet tadi. Nah, ini udah bukan bicara lagi klaster komputer, ini kan klaster komputer nih. LAN ini klaster komputer. Ya. Tapi sudah menjadi one ya, yang memuat terabyte bahkan miliaran rekor yang tidak hanya bicara terbatas pada jaringan, tapi sudah bagaimana sudah sangat luas sekali. Bukan hanya jaringan saja. Dulu hanya klaster komputer, sekarang kan bukan hanya klaster komputer. Lewat handphone pun Anda sudah bisa ngakses. Kirimin data dong, saya ketinggalan. Bisa lewat WA? Bisa. Ya kan? Ya. Atau kalau misalkan sulit lewat cloud, data itu disimpan di cloud gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah teknologi big data. Ya. Nah ada namanya big data operasional, itu adalah yang membangun sistem, ya, memiliki kapabilitas operasional untuk pekerjaan bersifat interaktif dan real time, di mana data pada umumnya diserap dan simpan. Ini bicaranya adalah sistem, teknologi informasinya. Ini, ya. Jadi kalau ada orang di dalam kampus itu teknologi informasinya adalah ini. Operasional untuk membuat big data, interaktif dan real time. Ya. Nah, big data analisis itu apa? Ini adalah yang menganalisisnya. Sistem yang menyediakan kapabilitas analisis untuk mengerjakan analisis yang kompleks dan retrospektif. Kompleks itu artinya rumit. Retrospektif memikirkan apa risiko yang muncul. Ya, yang dapat melibatkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan data. Ya, dalam keberadaannya kedua jenis teknologi big data ini bersifat saling melengkapi. Jadi ini dengan ini saling melengkapi. Ini tanpa analisis tidak akan bisa. Contoh gini, ya, Anda pernah lihat tol ya, e-toll card ya. Misalkan Anda masuk tek, ya, e-toll card. Begitu di sini terklik, itu kan bicaranya adalah kalau misalnya alat, ya itu hanya interaktif nyimpen, ya, tidak dianalisis. Ya, nyimpen aja dia. Nah, terus menganalisisnya bagaimana? Begitu Anda keluar, dianalisis, Anda masuk dari mana? Oh, dari Bogor. Keluarnya mana? Bekasi. Yang dibayar sekian. Ya, itu dianalisis tuh. Nah, sehingga apa? Dia hanya sebatas sebagai penyimpan data, interaktif dan real time. Analisis itu adalah bagaimana dia bisa menjadi suatu menganalisis yang kompleks dan berpikir resiko yang akan terjadi. Ya, jadi dia bisa menganalisis, oh ini ada data ada tiket yang masuk dari Bogor keluar ke Bekasi, tol yang biaya yang dikeluarkan sekian. Ada saling berhubungan antara big data operasional dengan analisis. Ya, seperti connectivity antara kedua hal ini, teknologi ini. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah operasional ya, jadi SIM, ya, sistem informasi manajemen.
teknik informasi, ya itu adalah yang bagaimana membangun sistem ya, dari teknologi big data. Nah, ini adalah bagaimana Anda menganalisis sistem yang dibangun tadi dari big data. Ya. Contohnya gini, marketplace itu dibangun oleh ini, operasional dibangun oleh ini. Tapi dia akan berguna jika ada ini, gitu. Yaitu tadi, jika ada penjual dan pembeli, ya kan jadinya bisnis kan. Marketplace itu kan nggak akan berguna kalau cuma dibangun terus nggak ada penjual dan pembeli, ada gunanya nggak? Cuma sebagai website aja, sebagai startup aja. Ya kan, nggak ada gunanya kan, dibangun marketplace tapi tidak ada penjual dan pembeli, buat apa? Nggak ada gunanya. Makanya dia ada dibangun marketplace-nya, ada pemanfaatnya, menganalisisnya, penggunanya. Siapa itu? Ya, penjual dan pembeli. Gitu ya. Pemerintahan misalkan dibikin websitenya atau sistemnya pajak, tapi tidak ada yang mau melaporkan data pajak, nggak ada gunanya juga. Gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang harus digunakan, ya, tidak hanya bisa berdiri sendiri. Gitu. Nah, sekarang di mana posisi STI Dewantara terhadap big data? Karena kita belum ada orang operasional yang membangun startup-nya, maka kita masih di sini, masih analitik nih. Ya, makanya tahun ini kita bikin program studi baru, ya, itu terkait dengan teknik sistem dan teknik informatika. Ada ada satu prodi teknik dan sistem dan teknik informatika, ya. Yang kedua adalah bisnis digital. Kita bikin dua prodi, ya. Dua prodi. Jadi nanti mengkonektiviti ini sebenarnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, teknologi big data. Kalau ngeliat ini banyak sekali teksnya, tapi saya lebih tertarik lihat gambar karena gambar di sini menceritakan ini. Ya, dulu kita nyimpen data di hard disk ya. Masih ingat kalau ada yang masih pengalaman pakai disket floppy disk yang gede itu, tapi isinya sedikit, cuma 600 mega, 100 mega gitu. Enggak mega, kilobyte. 500 kilobyte gitu ya. Terus muncul yang floppy disk 1,44 mega. 1,44 mega, udah gede banget 1,44 mega. Ya, muncul CD. Ya, bisa 4 mega. Muncul DVD bisa 16 mega gitu ya. Muncul flash disk bisa 8 giga. Ya, 2 giga dulu, 2 giga, 4 giga, 8 giga ya. Bangga sekali kan. Nah, terus muncul hard disk eksternal 400 giga dan seterusnya. Nah, sekarang ini semua sudah mulai ditinggalkan secara fisik. Kenapa repot? Sehingga orang menyimpan datanya di cloud. Cloud computing. Pernah Anda lihat? Pernah paham ini drive di Google? Google ada drive namanya. Itu 15 GB Anda bisa manfaatkan. Di Xiaomi kalau Anda punya handphone merek Xiaomi, itu dikasih cloud sebanyak 1 tera. Anda bisa menyimpan data di cloud-nya Xiaomi 1 tera. Ya, 1 terabyte. Di Samsung 400 mega kalau tidak salah. Ya. Nah, itu kita sudah meninggalkan dunia fisik sebenarnya ini. Makanya coba, kalau dulu kan laptop itu semakin besar hard disknya semakin ini kan. Ya 2 tera, ya 1 tera, 2 tera. Sekarang 2 tera udah nggak ada lagi pengembangan sampai 10 tera nggak ada. Kenapa? Sekarang malah turun pakai SD card ya, yang hard disk memori itu ya 256. Ngapain? Karena 256 itu hanya untuk sistem nanti. Nyimpen datanya di mana? Di sini, di cloud. Ya, di awan. Awan itu apa? Data komputer. Ya, Windows menyediakan kalau nggak salah 1 tera. Kalau Anda punya Microsoft yang asli, ya Windows yang asli, itu diberikan cloud, ya. Tapi namanya bukan cloud ya, namanya saya lupa apa. Itu 1 tera. Jadi Anda nggak perlu lagi nyimpen data di laptop. Ya, kenapa? Kalau laptopnya hilang, hilanglah data Anda. Tapi kalau di cloud, selama Anda koneksi dengan internet dan hafal username dan password, Anda bisa akses data kapanpun, dimanapun, dan Anda aman datanya. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi operasionalnya sudah tidak fisik lagi, tapi sudah di cloud semua, di awan ya. Di awan itu artinya hard disknya sudah bukan di tempat kita, tapi di tempat pemberi sistem. Ya. Nah, teknologi big data ya itu digunakan untuk map reduce. Artinya apa? Bahwa untuk menurunkan biaya, ya. Ini kan coba, sekarang kan kayak tol, jalan tol itu, pintu tol itu kan nggak dijagain orang kan, tapi yang jagain mesin.
Apa yang terjadi? Cost reduction. Ya kan, itu yang terjadi. Ya. Terus faster better decision making. Ya, jadi lebih cepat ya dalam melakukan analisis. Ya. Kalau dulu kan masukin dulu baru keluar masukin tol misalnya. Ya kan sama ada yang jaga kan, keluarnya lama. Terus dilihat teman dia, oh dari ini tarifnya sekian. Dari Bogor keluar Bekasi, dilihat tarif Bogor Bekasi 16.000. Tapi kalau sekarang kan nggak, kita tap aja langsung keluar. Potong 16.000. Gitu kan. Lebih cepat. Ya. Nah, menghasilkan layanan dan produk yang baru. Jadi karena ini semua menghasilkan sesuatu yang baru semuanya. Ya. Nah, sehingga di situ ada pengurangan peta ya, bagaimana biaya turun menjadi lebih cepat, pengambilan keputusan menjadi lebih baik, produk yang dihasilkan lebih banyak, ya, layanan lebih cepat dan sebagainya. Nah, munculnya teknologi ini juga merupakan reaksi terhadap keterbatasan dan kurangnya kemampuan relasional database tradisional untuk mengelola database dalam skala lebih dari satu server. Jadi semuanya terkonek nih. Ya. Terkonek antara pintu tol Bogor dengan pintu tol yang di Bekasi connect ya. Ya, dan ini contoh yang sederhana. Dengan semakin populernya penggunaan berbagai jenis aplikasi dan para pengguna terus-menerus memproduksi data dari pemakaian aplikasi tersebut. Contohnya TikTok deh. Ya. Itu kan aplikasi kan baru kan, penggunanya terus produksi data kan. Datanya apa ya? Anda goyang-goyang kiri-kiri, goyang-goyang kanan-kanan, goyang-goyang atas-atas, itu kan produksi data itu. Ya kelakuannya kan direkam sama si TikTok gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai nanti finger Anda itu terpetakan ya. Maksudnya terpetakan tahu nggak? Ya kalau dulu kan kita bisa dipetakan mukanya ya. Ya, password itu bisa dipetakan mukanya. Jadi hati-hati kalau Anda begini, ini direkam nih. Nih. Ya, ini kelihatan nggak jarinya? Jari saya kelihatan ya. Hati-hati nih. Ini kerekam ya. Ini Anda bisa diakses kemana aja nih. Hati-hati ya. Paham nggak? Ya. Kalau muka kita mungkin bisa dari foto dia ambil sama dia. Ya, dari foto KTP atau dari begini gitu, kelihatan muka diambil. Tapi hati-hati finger. Ini terekam sidik jari Anda bisa diakses kemana-mana. Jadi kalau foto jangan sampai begini gitu ya, atau begini, hati-hati ya. Jadi hati-hati, ini bisa direkam, data Anda bisa diambil. Oke, ya. Jadi hati-hati ya dalam buat TikTok atau apa, karena bukan Anda aja, orang di luar negeri itu udah bisa merekam semuanya. Ya. Nah, oke, terdapat sejumlah upaya analisis retrospektif yang benar-benar dapat memberikan nilai berarti terhadap kemajuan bisnis. Ya, jadi Anda hati-hati ya dalam memproduksi data dan hati-hati dalam menggunakan aplikasi. Ya. Nah, terus manfaat teknologi big data analisis ya. Ini kita lihat dulu hanya sebesar ini ya, kita lihat sekarang nilainya udah sebesar gunung gitu ya. Kenapa? Ini future state. Jadi negara yang dulu itu masih begini aja ya, sejak ada big data dia menjadi lebih cepat besar. Ya, lebih cepat besar. Ya, kenapa? Karena semuanya mengalami efisiensi. Ya. Jadi teknologi baru yang ditujukan untuk memberdayakan big data dengan direalisasikan suatu nilai dari big data. Ya, pebisnis retail online dapat mempelajari perilaku para pengunjung berdasarkan hasil data hasil web klik tracking. Jadi mereka track. Termasuk Anda yang buka yang TikTok tadi itu direkam sama mereka. Itu menjadi ladang bisnis. Ya, kelakuan Anda seperti apa, yang dijual nanti kan bajunya, apanya gitu ya. Nah, sama pebisnis retail akan lihat ini orang belanjanya apa aja sih, gitu ya. Nah, dengan mengetahui perilaku konsumen maupun calon konsumen, maka dimungkinkan untuk menerapkan strategi baru guna meningkatkan penjualan, mengatur harga dan stok barang secara efisien. Ya, institusi pemerintah maupun Google dapat mendeteksi timbulnya suatu wabah penyakit dengan memanfaatkan informasi yang mengalir di media sosial. Jadi ketahuan tuh. Ya. Baru-baru ini di Bogor di suatu perumahan lewat sosmed. Ya, ketahuannya lewat sosmed, datanglah wali kota, datanglah aparat kepolisian, diblokir jadi perumahan itu tidak boleh ada yang keluar. Ya, dari mana? Dari sosmed. Ya. Perusahaan minyak dan gas dapat menggunakan output dari sensor-sensor pada peralatan pengeboran untuk menemukan teknik pengeboran yang lebih aman dan efisien. Jadi
big data dalam government sektor ini, coba sekarang ya, Anda bisa dapat akses kesehatan itu dengan mudah. Kalau dulu harus buku Askes, dilihat dulu kartunya, dicari dulu, ditelepon dulu, lama. Sekarang dengan big data, dilihat dengan komputer, ketahuan Anda nunggak bayar nggak BPJS, ya asuransi, dan sebagainya. Ya. Ini salah satu big data di governance sektor. Oke. Terus yang lainnya ya, ini manfaat teknologi big data ya, bisa membuat aplikasi baru ya dari Android ya kan. Anda sering lihat tuh banyak sekarang aplikasi muncul di Play Store, Anda lihat aja sendiri. Karena adanya kemajuan dari big data tadi. Ya, meningkatkan efektivitas dan menurunkan biaya. Jadi semuanya ini quality, speed, efisiensi meningkat, tapi biayanya menjadi lebih murah. Makanya hati-hati sekarang, kalau Anda tidak berdaya saing, Anda sebagai manusia tidak berdaya saing, Anda akan ditinggalkan. Dengan apa? Big data. Paling mudah kan Anda lihat itu pintu tol dulu dengan orang semua. Karena itu dianggap sebagai suatu cost tinggi, di mana orang cuma ngambil tiket, ngeluarin tiket, ngambil tiket, nggak ada gunanya. Dianggap tidak ada gunanya. SDM itu tidak berdaya saing. Ya, tidak berdaya saing maksudnya apa? Kerjanya cuma ngambil tiket sama ngeluarin bayaran, nerima bayaran, ngeluarin tiket. Dianggap tidak berdaya saing. Kalau kayak gitu kan perlu ngapain harus bayar orang, bayar mesin aja, kerjaan pakai mesin aja cukup. Itu yang terjadi. Ya, jadi kalau Anda sebagai SDM yang tidak memiliki daya saing, otomatis nanti suatu saat akan digantikan oleh big data. Big data analisis. Kenapa? Karena dibutuhkan quality, dibutuhkan speed, dan dibutuhkan efisiensi. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki keahlian yang berdaya saing, ini Anda akan digantikan suatu saat oleh mesin. Ya. Terus meningkatkan loyalitas pelanggan, ya. Karena kenapa? Karena pelanggan sekarang itu butuh namanya kepuasan. Kepuasan diperoleh dari mana? Dari kualitas layanan, dari kecepatan, dari supporting, dan dari sesuatu yang cepat dan akurat. Ya, jadi hati-hati ya. Di dalam bisnis juga perlu namanya loyalitas pelanggan. Ya, kesimpulan, data adalah emas. Ya. Organisasi manapun menguasai emas dapat dipastikan kaya dan kekuasaan ada di tangannya. So, pasti itu. Ya, namanya perusahaan besar pasti akan memiliki kekuasaan di tangannya. Pasti ya. Coba di Amerika, ya, Microsoft, Apple, ya, terus apa lagi ya, perusahaan-perusahaan besar itu menguasai negara. Apalagi di Indonesia, ya, perusahaan-perusahaan yang sangat kaya menguasai negara. Artinya dia bisa mengatur negara sebenarnya. Walaupun kita bilang bahwa negara itu adalah state, tidak bisa diatur, tapi otomatis ada pengaruhnya dari perusahaan-perusahaan besar. Ya. Namun demikian, seperti halnya emas, data mesti digali, diproses, dan dianalisis dengan serentetan teknologi tertentu demi mendapatkan nilai yang berharga dari lautan data pada era digital. Data itu sangat luas, ya, seperti samudra ini. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan data, ya perusahaan tidak bisa memanfaatkan data, akan tertinggal. Ya, akan tertinggal. Nggak akan bisa. Ya, makanya perbankan selalu update terus sekarang, ya. Perbankan, dia tidak bisa hanya bermain di dalam uang cash, rupiah, uang fisik, tapi sudah bermain namanya uang digital. Ya, tidak lagi bisa bermain uang fisik. Kenapa? Akan tertinggal. Kalau Anda tidak mau mengakses uang digital, tertinggal. Ya, lautan data itu disebut dengan istilah big data, kumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang tak memungkinkan lagi untuk dikelola dengan tools software tradisional. Jadi sangat besar sekali. Jadi apapun bisa dijual. Anda bisa melakukan startup, melakukan usaha mulai dari big data ini. Cari aja data yang bisa dibeli, yang biasa dibeli orang apa. Ya. Nah, terdapat dua tipe teknologi untuk memberdayakan big data, yaitu teknologi memproses big data untuk operasional dan kebutuhan analisis. Ya. Nah, mengimplementasikan kedua tipe ini, Anda dapat memanfaatkan operasional perusahaan berupa penghematan, pengeluaran, peningkatan keuntungan, dan pencapaian sasaran bisnis lainnya. Ya. Saya rasa kuliahnya sampai di sini ya, pas maghrib ya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Jika tidak ada saya tutup. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Silakan nanti mengerjakan latihan soalnya sampai jam 20 ya, nggak salah ya. Ya, nanti kerjakan soalnya, jangan lupa ya, karena itu menjadi presensi kehadiran juga. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,